Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu presentasi dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Resa. Hadir, Bu. Yang kedua, Tifa. Hadir, Bu. Yang ketiga, Hasna. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Sebentar lagi kan kalian mau ujian ya. Berarti kalian harus tambah semangat ya belajarnya. Harus tambah rajin. Terus diperbanyak doanya. Ibu doakan kalian semua lulus dengan hasil yang memuaskan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tanya dulu ya. Di sini ada yang pernah melakukan transaksi keuangan? Coba siapa yang pernah melakukan? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Tifa. Contohnya itu membeli laptop. Iya benar ya apa yang udah disampaikan Mbak Tifa. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Laptop itu termasuk jenis akun apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, coba Mbak Esna apa? Peralatan. Iya benar sekali ya apa yang udah disampaikan Mbak Esna. Jadi laptop itu termasuk jenis akun peralatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau ballpoint terus buku itu termasuk jenis akun apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Resa. Jenis perlengkapan. Iya, betul ya apa yang disampaikan Mbak Resa. Jadi ballpoint, buku itu termasuknya jenis akun perlengkapan. Nah, sekarang kita masuk ke materi pada pagi hari ini ya. Iya, Bu. Materi kita pada pagi hari ini itu adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, diharapkan kalian itu bisa memahami pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Terus, yang kedua, kalian juga diharapkan nantinya bisa memahami dan menerapkan rumus dari persamaan dasar akuntansi. Lalu, kalian juga diharapkan agar bisa mengidentifikasi transaksi keuangan. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi persamaan dasar akuntansi, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Hasna. Keseimbangan antara debit dan kredit. Ya, benar sekali ya anak-anak apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Hasna. Nah, lebih lengkapnya Ibu akan jelaskan lagi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu merupakan hubungan antara akun aset dengan akun utang dan modal. Nah, hubungan ini nantinya itu akan menciptakan sebuah keseimbangan antara aktiva pada sisi kiri yaitu di debit dan pasiva pada sisi kanan yaitu di kredit. Nah, dari pengertian ini tadi kita dapat menuliskan rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nah, harta ini termasuk golongan aktiva yang berada di debit. Nah, untuk yang utang dan modal ini merupakan pasiva yang berada posisinya itu di kredit. Nah, rumus ini nantinya bisa berkembang lagi seiring dengan berkembangnya sebuah perusahaan. Nah, jika perusahaan itu sudah mulai beroperasi, nantinya akan ada tambahan elemen-elemen baru seperti beban dan pendapatan. Nah, jadi rumusnya akan menjadi harta plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah membahas mengenai harta, beban, utang, dan lain-lain tentang pengertian, jenis, dan contohnya. Masih ingat kan anak-anak? Masih, Bu. Oke, kalau masih ingat, kita lanjut ya. Iya, Bu.
Nah, dari kedua rumus ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi itu ada 5. Yang pertama juga apa? Harta. Iya, harta atau aset ya. Lalu yang kedua apa anak-anak? Utang. Ya, utang nama lainnya adalah liabilitas. Yang ketiga, modal atau ekuitas ya. Yang keempat, Pendapatan. dan yang kelima, Beban. Nah, saldo normal dari aset atau harta itu adalah berada di debit. Jadi apabila terjadi pertambahan nantinya ditulisnya di debit. Kalau terjadi pengurangan ditulisnya di kredit. Lalu yang kedua ada utang. Utang saldo normalnya itu di kredit. Jadi apabila terjadi pertambahan itu ditulisnya di kredit. Kalau pengurangan di Debit. ya. Lalu untuk modal dan pendapatan itu sama dengan utang, yaitu saldo normalnya berada di kredit. Jadi apabila terjadi pertambahan juga ditulisnya di kredit, pengurangan di debit. Nah, untuk beban ini, beban itu sama dengan harta. Jadi saldo normalnya itu berada di debit. Nah, berarti kalau ada pertambahan ditulisnya di debit. Kalau pengurangan di Kredit. ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kita akan kerjakan sama-sama ya. Ini merupakan tabel persamaan dasar akuntansi. Coba soalnya dibaca Mbak Esna. Bu Intan mendirikan sebuah salon kecantikan modern. Selama 2 minggu di bulan Maret 2020 terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Tanggal 2, Bu Intan menginvestasikan uang tunai sebesar 5 juta sebagai investasi awal. Nah, yang pertama kita tulis dulu ya nama salonnya, yaitu salon kecantikan modern. Lalu kita tulis persamaan dasar akuntansi. Nah, tanggal sama bulannya tadi kan sudah dibacakan soalnya. Itu kan terjadinya transaksi kan pada bulan Maret, berarti di bulan ditulisnya Maret. Lalu tanggalnya tadi yang pertama tanggal berapa Mbak Esna? Tanggal 2. Tanggal 2. Nah, tadi soalnya itu pada kasnya bertambah sebesar 5 juta. 5 juta. Lalu modalnya bertambah sebesar 5 juta. Untuk soal kedua dibacakan Mbak Tifa. Pada tanggal 6, Bu Intan membeli peralatan dari CV Mulia Ayu sebesar 1 juta secara kredit. Nah, soal kedua tadi dibacakan pada tanggal 6, berarti diisinya 6. Ini bulannya sama ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, soal kedua tadi berarti akun yang berpengaruh yaitu kan beli peralatan, berarti peralatannya bertambah sebesar 1 juta. 1 juta. Karena belinya kredit berarti yang bertambah di Utang. sebesar 1 juta. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, di kas ini ada 5 juta. Di perlengkapannya kosong, peralatannya 1 juta. Lalu utangnya 1 juta dan modalnya 5 juta. Soal ketiga, coba dibacakan Mbak Resa. Pada tanggal 10, Bu Intan membayar sewa toko kepada Pak Andi sebesar 2 juta. Nah, pada transaksi ketiga yaitu tanggal 10. Akun yang berpengaruh yaitu pada kasnya berkurang sebesar 2 juta. 2 juta. Karena berkurang maka nulisnya dikurung ya anak-anak. Lalu yang berpengaruh yaitu di modalnya juga berkurang sebesar 2 juta. Nah, lalu kita jumlahkan. Di sini tadi kan jumlahnya di kasnya 5 juta, terus ada pengurangan, berarti 5 kurangi 2 ada 3 juta. 3 juta.
Lalu peralatannya ada 1 juta. utangnya 1 juta. modal 3 juta. Lalu kita jumlahkan di sebelah kelompok aktiva dengan pasiva. Di kelompok aktiva harta itu ada kas 3 juta dan peralatan 1 juta. Berarti jumlahnya 4 juta. 4 juta. Lalu di sebelah pasifanya ada utang 1 juta dan modal 3 juta. Berarti jumlahnya 4 juta. Nah, jadi kesimpulannya aktiva dan pasiva itu harus seimbang ya anak-anak. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, Ibu yang tanya ya. Ya. Ibu punya 3 pertanyaan. Nah, nanti yang bisa jawab Ibu kasih hadiah. Siap. Nah, pertanyaan pertama, coba sebutkan jenis aset beserta contohnya. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tifa. Jenis aset itu ada 2, aset lancar dan aset tetap. Ya. Contohnya, yang aset lancar itu piutang kas, dan yang kedua aset tetap yaitu tanah dan bangunan. Ya, benar ya. Kasih Bu. Sama-sama. Nah, Ibu lanjut ya. Pertanyaan kedua. Coba siapa yang tahu saldo normalnya aset dan pendapatan? Saya, Bu. Saya, Bu. Karena yang angkat tangan duluan Mbak Esna. Coba Mbak Esna yang jawab. Saldo normal di debit dan pendapatan di kredit. Ya, benar ya. Nah, karena benar, Ibu kasih hadiah ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, untuk pertanyaan terakhir, coba kalau terjadi transaksi pembayaran gaji karyawan, akun apa yang terpengaruh? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba Mbak Resa yang jawab. Gaji bertambah dan kas berkurang. Ya, benar ya. Ini Ibu kasih hadiah. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, yang terakhir Ibu akan beri kalian latihan soal ya untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, berhubung waktunya sudah mepet, Ibu kasih waktu pengumpulannya sampai nanti jam pulang sekolah. Iya, Bu. Nah, setelah kalian mempelajari persamaan dasar akuntansi, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Nah, dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, sisi debit dan sisi kredit, hasilnya itu harus seimbang. Nah, benar ya apa yang udah disampaikan oleh Mbak Resa. Jadi, kalau kita menyusun persamaan dasar akuntansi itu, sisi aktiva sebelah debit itu harus sama dengan pasiva di sebelah kredit. Nah, persamaan dasar akuntansi ini juga bermanfaat untuk kita maupun orang yang memiliki toko ataupun perusahaan yang masih berkembang. Itu bisa untuk mengatur keluar masuknya uang. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Nah, coba tolong ketua kelasnya dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.